Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Setia. Balik lagi di talk show virtual dan kali ini barengan sama Vira. Dan Vira bakal nemenin Sahabat Setia dari jam 8 sampai 9 malam. Tapi tentunya Vira ini gak sendirian nih Sahabat Setia. Ada narasumber yang keren banget. Tapi sebelum itu ya Sahabat Setia, Vira tuh lapar banget dari tadi. Tapi Vira ingat, Vira lagi diet. Kalau diet gak boleh makan malam, gak boleh nyemil. Terus Vira harus ngapain dong? Padahal ya, tadi ini Vira udah beli cemilan. Nah, tapi terus tiba-tiba inget, aduh, Vira kan lagi diet ya. Kalau lagi diet gak boleh nyemil. Terus sekarang jam 8 malam. Kalau udah jam 8 malam kan berarti tandanya Vira gak boleh makan kan Sahabat Setia. Padahal Vira lapar banget. Terus kira-kira Vira harus ngapain ya? Padahal Vira tuh lapar banget. Nah, Vira ingat kalau diet harus ngapain. Pelayan, ambilin makanan diet. Seperti jatuh dari pohonnya. Tapi buah. Tapi kalau diet nih, makannya harus buah sama sayur gak sih? Suka bingung gak sih Sahabat Setia? Padahal temennya Vira ini ada yang diet tapi makanannya tetap makanan berat. Vira ini nggak makan makanan berat tapi tetap gendut. Bingung nggak sih Sahabat Setia? Kalau bingung, kita langsung tanya ke ahlinya aja yuk. Kita gabung sama Kak Dinda. Nah, Kak Dinda, kan malam ini kita bakalan ngebahas tentang perdietan nih Kak. Tapi dari tadi tuh Vira dan Sahabat Setia tuh bingung nih Kak. Tentang perdietan ini sebenarnya mana yang benar dan mana yang salah. Dan mumpung sekarang kita lagi bergabung sama Kak Dinda, Vira bakalan tanya-tanya nih Kak biar menjawab kebingungan Vira dan juga Sahabat Setia. Nah, sebenarnya nih Kak, apa sih arti diet sehat menurut Kak Dinda ini? Sebenarnya kalau dalam KBBI ya, kita tahu diet itu adalah pengaturan makanan untuk tujuan khusus, yaitu khususnya untuk kesehatan ya kan. Tetapi kita sering bilangnya bahwa diet itu adalah pengaturan pola makan gitu. Jadi setiap hari sebenarnya kita sudah melakukan diet gitu. Cuman diet ini sendiri ada yang benar-benar diet khusus atau ada yang memang diet untuk orang sehat. Diet orang sehat biasanya memang ditujukan kayak misalkan penurunan berat badan atau misalkan dia ingin menurunkan lemaknya seperti itu. Tapi nih Kak, sebenarnya siapa aja sih orang yang biasanya direkomendasikan untuk melakukan diet kecuali orang sakit nih Kak? Karena kan di zaman sekarang banyak banget, terutama perempuan nih Kak, itu yang melakukan diet. Nah, sebenarnya siapa aja sih Kak? Kalau untuk diet itu sendiri semua bisa melakukan diet ya. Semuanya direkomendasikan gitu karena kan kita lihat dietnya yang dia lakukan itu tepat atau tidak gitu. Seperti misalkan diet untuk yang penurunan berat badan. Nah, dia berarti kan dietnya khusus untuk menurunkan berat badan, dia menurunkan kalori, penggunaan kalorinya, atau kita bisa bilangnya defisit kalori. Atau juga ada yang diet ingin menaikkan berat badan, itu juga ada gitu. Jadi diet itu bukan hanya sekadar ingin menurunkan berat badan aja gitu, tapi menaikkan berat badan pun juga disebutnya diet gitu. Tapi sebenarnya jenis diet apa sih Kak yang aman diterapkan menurut para ahli gizi? Ahli gizi itu udah sepakat ya, kita udah punya namanya pedoman gizi seimbang. Ini juga udah ada legalitasnya dalam Permenkes 41 tahun 2014, di mana diet gizi seimbang ini merupakan pengaturan pola makan. Jadi di situ ada 10 pedoman dan juga 4 pilar ke gizi seimbang namanya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa mengakses ini gitu. Apa sih sebenarnya gizi seimbang? Bagaimana anjuran pola makan kita seharusnya gitu. Jadi jangan terlalu banyak mengikuti yang memang belum tentu ada evidence base-nya atau bukti ilmiahnya belum ada kayak gitu. Nah kalau untuk makanannya sendiri nih Kak, kan kalau lagi diet makan misalnya menurunkan berat badan nih ada beberapa makanan nih yang kita nggak boleh makan. Contohnya mungkin kalau orang-orang di luar sana tuh taunya kayak gorengan gitu Kak, terus makanan berat kan nggak boleh dimakan kan. Nah, apa aja sih Kak perbedaan kayak makanan buat diet menaikkan berat badan dan juga makanan diet untuk menurunkan berat badan?
Oke. Kalau untuk menurunkan berat badan ya, kita lihat lagi pola kita harus tetap sama gitu. Pola makan itu tetap eh, harus teratur ya. Jadi Oke, jangan iya. ngurangin terlalu ekstrim dan jangan juga menghilangkan salah satu sumber zat gizi gitu. Jadi kita harus yang namanya seimbang. Makanya kita punya pedoman gizi seimbang gitu. Nah, kalau misalkan pengurangannya kita bisa menghindari lemak gitu, tetapi bukan berarti kita tidak mengonsumsi lemak sama sekali, tapi lemak yang kita pilih adalah lemak yang baik untuk kesehatan, seperti lemak yang tidak jenuh gitu kan. Kalau lemak jenuh jangan dipilih gitu, seperti gorengan, itu kan nggak baik ya untuk kesehatan ya gorengan tuh. Kemudian santan yang eh, berkali-kali dimasak kayak gitu kan biasanya Iya, sayur sayur santan terus abis gitu besoknya dimasak lagi karena dimasak lagi. lebih enak ya kan. Apalagi santan kental ya, jangan jangan dikonsumsi itu. Tapi kalau mau konsumsi santan yang encer aja. Kemudian konsumsi yang lemak tidak jenuhnya seperti apa? Seperti alpukat atau minyak zaitun atau misalkan dari kacang-kacangan juga bisa seperti itu. Kalau ngomongin soal makanan nih Kak, ada salah satu kandungan gizi kan yang namanya karbohidrat nih Kak. Kalau menurut Kak Dinda sendiri, apa sih Kak bedanya karbo simplek dan juga karbo kompleks itu? Karena Vira ini suka masih bingung untuk bedainnya dan juga mungkin Sebastian masih bingung. Apa sih sebenarnya karbohidrat simplek dan kompleks itu? Mungkin Kak Dinda boleh jelasin? Kalau karbohidrat simpleks itu adalah karbohidrat sederhana, sedangkan kalau karbohidrat kompleks ini biasanya dia karbohidrat yang mengandung serat ya. Jadi kalau misalkan karbohidrat simpleks itu ada seperti ada namanya itu monosakarida dan disakarida. Nah, ini biasanya ada jenis-jenisnya, ada sukrosa seperti gula pada susu, Oke. fruktosa itu gula pada buah, kemudian glukosa. Ini glukosa yang gula murni yang biasa kita temuin itu gula gula pasir. Kemudian ada yang namanya karbohidrat kompleks. Kalau karbohidrat kompleks ini dia biasanya berpati gitu. Jadi kayak umbi-umbian, roti gandum seperti itu atau whole grain. Itu bisa termasuk dalam karbohidrat kompleks seperti itu. Oke, nah untuk kalorinya sendiri nih Kak, kira-kira kalori yang kita butuhin waktu diet nih berapa sih Kak? Kan tadi juga udah dijelasin ada diet untuk menurunkan dan juga menaikkan berat badan. Apakah kalori yang kita butuhkan ini berbeda atau tetap sama Kak? Ya. Kalau untuk kalori, ketika kita diet penurunan berat badan, kita tidak dianjurkan, tidak disarankan untuk menurunkan kalori sampai di bawah basal metabolisme rate. Apa itu basal metabolisme rate? Itu adalah energi yang dipergunakan ketika tubuh dalam waktu istirahat. Jadi energi ini digunakan ketika kita istirahat, kemudian organ-organ kita kan bekerja tuh. Nah, organ-organ kita bekerja itu membutuhkan energi juga gitu. Jadi makanya kita tidak menganjurkan energi di bawah basal metabolisme rate itu. Dan kita kan juga udah punya angka kecukupan gizi masyarakat Indonesia ya. Kalau misalkan kita kebutuhan kalori ini 2000 gitu. Paling enggak kita menurunkannya 500 kalori dulu. Itu bisa sampai selama 2 minggu sampai 1 bulan untuk penurunan ya. Jadi nggak boleh yang terlalu drastis sampai diturunkan 1000 kalori seperti itu, nggak bisa karena itu bisa merusak metabolisme tubuh kita sendiri seperti itu. Takutnya nanti malah ada efek sindrom yoyo. Jadi ketika kita udah diet nih, udah diet ekstrim, kemudian nanti lama-lama malah tubuh kita nggak bisa stabil gitu, malah nggak bisa menurunkan berat badan lagi Iya. itu biasanya, atau malah naik naik drastis lagi seperti itu. Oke, nah ini banyak di luar sana nih ya Mbak, atau mungkin sahabat setia pengen diet nih, tapi caranya dengan cara cepat. Jadi dengan mengonsumsi obat diet atau mungkin kayak di TikTok gitu ya Mbak. Vira tuh sering lihat kayak teh herbal gitu nih Mbak. Nah ini katanya bisa menurunkan berat badan. Menurut Mbak ada efek samping gitu nggak sih dari mengonsumsi obat diet ini sendiri? Iya, pasti ada ya. Jangankan kita orang sehat ya, orang sakit aja yang dia
harus mengonsumsi obat setiap hari itu kan pasti ada efek sampingnya gitu. Apalagi kita orang sehat nggak ngapa-ngapain, ngapain kita minum obat gitu. Kalau kita sehat-sehat aja ngapain kita minum obat gitu. Terus minum ada yang namanya teh pelangsing ini itu gitu kan. Iya Kayak benar, Mbak. produk herbal diet ini itu gitu. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan juga bahwa itu bisa merusak fungsi hati atau fungsi organ ginjal. Kenapa? Karena kalau kita mengonsumsi obat otomatis kan itu memperberat fungsi ginjal kita. Kemudian memperberat juga fungsi hati kita, kan itu berfungsinya untuk menetralisir racun dalam tubuh. Sedangkan untuk fungsi ginjal kan menyaring ya, menyaring yang ada dalam tubuh kita gitu. Jadi jangan membuat tubuh kita itu untuk jadi kerjanya jadi berat juga gitu. Kalau kita sehat ya udah gitu, anjurannya dengan makan yang sehat aja gitu, nggak usah ribet-ribet, apalagi kan ya mahal ya gitu. Kalau ada yang praktis dan ekonomis ngapain kita pilih yang mahal dan malah nanti efek jangka panjangnya malah merugikan untuk kesehatan kita sendiri seperti itu. Dan ini memang ada kenyataannya gitu. Setelah saya kerja di rumah sakit ternyata oh iya benar seperti itu adanya gitu. Nah Kak, malam ini kita bakalan ada segmen yaitu mitos atau fakta. Nah nanti Kak Dinda juga bisa kasih alasannya nih Kak, kalau misalnya udah milih misalnya A, nah mungkin Kak Dinda bisa kasih alasannya. Ini Vira bakalan kasih mitos atau fakta yang pertama nih Kak. Sebenarnya makan malam bisa bikin gemuk atau enggak? Apa nih Kak? Oke, makan malam bisa bikin gemuk. Ini saya rasa ini mitos ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita itu makan malam, padahal seharian kita nggak ada asupan makanan, itu nggak bisa membuat diri kita gemuk gitu. Jadi kalau misalkan kita dari pagi kita nggak makan sampai malam kita baru makan gitu, itu nggak bakalan nggak membuat diri kita gemuk gitu. Tetapi kalau kita makan malam, padahal paginya siangnya kita udah overfeeding ya, artinya udah banyak banget asupan, terus kemudian malamnya kita masih makan lagi, itu bisa menyebabkan kenaikan berat badan gitu. Atau Berarti sistem pencernaan kita gitu. Mitos atau fakta yang kedua nih Kak, olahraga efektif membantu menurunkan berat badan. Ya, olahraga efektif membantu menurunkan berat badan ini fakta ya gitu, karena dalam olahraga atau latihan fisik ya, latihan fisik bukan berarti aktivitas fisik. Banyak yang berasumsi bahwa oh saya udah nyapu nih, udah ngepel ya kan, udah cuci-cuci berapa bak itu udah dibilangnya katanya udah olahraga. Itu namanya aktivitas fisik, bukan latihan fisik. Latihan fisik adalah kegiatan yang kita lakukan itu seperti misalkan ya lari, kemudian senam, kayak gitu, itu namanya latihan fisik gitu. Kalau aktivitas fisik kan kita melakukannya sehari-hari seperti itu. Jadi memang anjuran dari Permenkes pun ya, itu dalam Permenkes nomor 41 tahun 2014 pedoman gizi seimbang itu juga ada yang namanya anjuran untuk latihan fisik paling tidak 30 menit sampai 1 jam. Oke, kita masuk ke mitos atau fakta yang ketiga nih Kak. Melewatkan sarapan dapat membantu menurunkan berat badan. Mitos atau fakta nih Kak? Iya. Ini mitos ya gitu, karena kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini semua bisa terjawab semuanya dalam pedoman gizi seimbang. Jadi di dalam pedoman gizi seimbang kita juga dianjurkan untuk sarapan. Bahkan ada program pemerintah ya dari Kementerian Kesehatan ini namanya Pekan Sarapan Nasional. Ini biasa kita peringati setiap bulan Februari, 14 sampai 20 Februari. Itu makanya kita sangat menganjurkan sekali yang namanya sarapan, apalagi untuk orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang anak-anak sekolahan, mahasiswa ya kan, mahasiswa kan apalagi butuh konsentrasi yang tinggi ya untuk ngerjain tugas seperti itu. Nah, kita mitos atau fakta yang keempat nih Kak, makan nasi bikin gemuk. Ini kalau untuk orang diet yang mau menurunkan berat badan pasti kan mengurangi porsi nasi juga kan Kak. Nah ini mitos atau fakta nih Kak? Iya, ini mitos ya,
Oke. Saya juga nggak ngerti ya kenapa orang-orang sangat menakuti yang namanya nasi gitu. Padahal kita itu sawahnya banyak ya kan. Jadi kan Iya. juga penghasil beras ya kan. Kasihan dong petani-petani kita kalau misalkan kita benar-benar meninggalkan yang namanya nasi. Kalau kita konsumsi nasinya dalam sehari itu lebih dari 3 sampai 4 porsi, itu memang bisa menyebabkan yang namanya kegemukan. Tapi ketika kita masih mengonsumsi nasi sesuai dengan porsinya, itu tidak akan membuat gemuk gitu. Sama juga misalkan kita nggak konsumsi nasi nih sehari, tapi kita mengkonsumsi burger, kemudian french fries kayak gitu, kemudian ada cemilan-cemilan yang snack-snack keripik, itu kan sama aja gitu. Jadi nggak betul kalau misalkan nasi itu membuat gemuk. Justru kadang ya makanan-makanan yang kita bilang itu ringan bisa malah membuat gemuk seperti itu. Oke, kita masuk ke mitos atau fakta yang kelima nih Kak. Sayur tidak menghambat penurunan berat badan. Mitos atau fakta nih Kak? Sayur tidak menghambat penurunan berat badan ya. Ini fakta. Iya. Iya, fakta. Karena sayur itu merupakan eh, sumber atau zat yang baik untuk pencernaan kita gitu. Jadi serat pangan itu kan sangat baik ya untuk fungsi pencernaan kita gitu. Jadi memang betul kalau bisa menurunkan berat badan gitu. Apalagi kan sayur itu mengandung vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan untuk tubuh. Dan vitamin-vitamin ini biasanya kalau dalam sayur itu adalah vitamin yang larut dalam lemak gitu. Jadi dia bisa mengikat lemak dalam tubuh juga sehingga bisa membantu pencernaan. Nih, kita masuk lagi nih Kak, mitos atau fakta, gendut itu karena genetik. Memang fakta ya. Jadi kegemukan itu juga salah satunya dari faktor genetik. Tapi bukan berarti orang gemuk akan selamanya gemuk, ya. Dan bukan berarti juga selamanya bapak dan ibu yang punya badan gemuk, anaknya juga ada yang gemuk, semuanya bisa gemuk gitu. Enggak. Tapi tergantung dari pola hidup kita. Terkadang malah anak dan misalkan ayah dan ibu ini gemuk gitu. Karena mengikuti kebiasaan ayah dan ibunya, otomatis malah anaknya cenderung gemuk karena malah pola hidupnya, bukan karena faktor genetiknya. Jadi yang perlu dilihat adalah pola hidupnya ya kan. Bagaimana dia memanage tubuhnya supaya nggak sampai obesitas atau overweight yang malah bertambah gitu, tapi bisa dikontrol dengan pola makan seperti itu atau dengan aktivitas seperti olahraga seperti itu. Oke nih Kak, akhirnya kita udah mau selesai ya Kak. Ini udah gak terasa 1 jam kita ngobrol banyak tentang perdietan. Nah Vira mau tanya nih ke Kak Dinda, mungkin Kak Dinda ada pesan atau motivasi buat sahabat setia yang lagi mencoba diet atau mengubah polanya menjadi hidup sehat. Ini apa sih Kak? Iya. Sah-sah saja ya kalau misalkan kita mau diet itu sah-sah aja gitu, karena yang namanya diet kan memang mengatur pola makan kita gitu, tetapi kita harus tahu batas atau kondisi dari tubuh kita sendiri. Kalau tubuh kita sebenarnya kita bisa tahu kapan tubuh kita itu merasa sakit, kapan tubuh kita itu merasa sehat. Kita udah bisa merasakan sinyal-sinyal itu sebenarnya ya. Tapi terkadang orang tidak menyadari itu, malah memaksakan gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan diet yang ekstrim, tetapi tetap mengikuti aturannya. Ya, tetap mengikuti rule-nya bahwa diet itu sesuai dengan gizi seimbang dan jangan melupakan untuk olahraga setiap hari gitu. Jadi tetap perilaku hidup sehat harus diterapkan, kemudian olahraga, minum air putih ya sesuai anjuran 8 gelas per hari, kemudian tetap yang namanya mengonsumsi makanan yang beraneka ragam ya kan. Kita kan punya tubuh harus dirawat gitu, bukan kita malah membuat tubuh kita sakit seperti itu. Jangan diet itu bukan menyiksa seperti itu. Oke, makasih banget nih buat Kak Dinda yang udah meluangkan waktunya di malam hari ini. Dan juga makasih buat sahabat setia yang udah dengerin Vira dan juga Kak Dinda dari jam 8 sampai jam 9 malam ini. Mungkin Vira dan Kak Dinda pamit ya Kak? Iya, terima kasih juga udah dipercaya untuk bisa KFM Jogja.
Oke, selamat bertemu di talk show virtual selanjutnya. Vira pamit dan Kak Dinda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.